Bab 8, lagu untuk Sahara. Saat itu langit membiru, cerah disinari matahari menjelang sore saat anak-anak jurusan musik terlihat bergotong royong menata alat-alat musik yang mereka bawa dari ruang kesenian ke taman fakultas. Hari ini hari Kamis, di mana kegiatan penampilan bakat akan dilaksanakan di ruang terbuka. Itu adalah kegiatan rutin mahasiswa seni musik setiap Kamis menjelang jam 3 sore. Siapa saja boleh melihat penampilan itu. Bahkan bagi sastra, acara ini bisa membantunya bicara melalui musik kepada semua orang. Semakin sore, Taman Fakultas Seni dan Bahasa semakin dipenuhi orang-orang yang ingin melihat penampilan sastra dan teman-temannya. Di tengah lingkaran manusia nyaris padat itu, sastra kelihatan serius saat menyesuaikan nada-nada pada gitarnya. Di saat itulah dia menemukan Sahara. Ia melambaikan tangannya dari bawah pohon flamboyan, duduk bersebelahan dengan Nana yang teramat tidak peduli dengan kehadiran perempuan itu. Bocah itu hanya duduk dengan telinga bersumpal earphone. Sementara tangannya sibuk memainkan ponsel dengan posisi miring. Ya, sudah semestinya Sasa tidak terkejut dengan pemandangan itu. Sampai mampus juga Nana tidak akan pernah tuh peduli pada sekelilingnya. Apalagi mengenai Sahara. Sastra bahkan berani bertaruh, paling juga Nana gak tahu kalau seseorang yang duduk di sebelahnya itu adalah calon kakak ipar nanti. Calon kakak ipar apanya? Ngimpi aja nih Sastra. Selamat sore semuanya. Cila menyambut dengan nada ceria. Duduk begitu serasi di sebelah Sastra yang sudah ganteng bersama gitar kesayangannya. Gimana hari ini? Perempuan itu basa-basi sembari mencari lirik lagu yang akan ia mainkan bersama Sastra, teman duetnya hari ini. Nyanyi lagu apa nih anaknya? Tanya Sastra pada Cila. Tadi siapa yang request lagunya Pasto? Orang-orang langsung berteriak heboh, yang lagi-lagi membuat Cila dan Sasa tergelak. Enjoy it guys, Pasto tanya hati. Suara petikan gitar Sastra terdengar lembut. Di petikan senar pertama, Sasa sepenuhnya memikirkan Sahara. Hari ini terlalu cerah untuk menyanyikan lagu galau. Tapi kehadiran Sahara dan lagu yang Cila pilih seakan-akan mengajaknya menari dalam lumbung kesedihan. Sastra selalu mengusahakan semua yang terbaik untuk hubungannya dengan Sahara. Ya, lagu yang tengah ia mainkan pada dasarnya bicara mengenai banyak hal. Bagaimana ia cinta mati pada Sahara, sementara perempuan itu masih jelas-jelas mencintai mantan pacarnya. Dulu, Sastra pikir dia bisa seutuhnya memiliki cinta Sahara seiring berjalannya waktu. Namun, rupanya Sastra keliru. Semakin dia memaksakan suatu hal yang tak semestinya, semakin ia terluka. Satu petikan sebelum Sastra mendekatkan bibirnya pada mikrofon. Matanya memejam. Seakan-akan dalam kegelapan itu ia bisa mengatakan yang sejujurnya pada Sahara, bahwa Sastra terluka. Tepuk tangan terdengar meriah seirama genjrengan senar gitar Sastra. Tapi Sahara dari tempat duduknya ia menatap Sastra dengan pandangan yang sendu. Entah bagaimana lagu itu jelas menyindirnya habis-habisan. Sastra memang laki-laki yang layak dicintai, tapi Sahara merasa dia belum mampu menjadi orang itu. Sahara tahu dia terlalu munafik untuk mengatakan cinta pada Sastra. Fakta bahwa Jeffrey masih terikat dalam hatinya terlantas hilang begitu saja. Dan bukannya Sahara tidak pernah mencoba membuka hatinya untuk Sastra, tapi semua orang pasti tahu membuka hati untuk orang baru tidak pernah semudah itu. Sastra hanya berharap suatu saat nanti dia menerima cinta sebanyak ia memberikannya pada Sahara. Atau paling tidak perasaannya itu bisa dihargai dengan sepantasnya. Sahara tidak pernah tahu seberapa banyak Sastra mencintai ketoprak dan es teh. Yang Sahara tahu, laki-laki itu akan memesan menu yang sama setiap kali mereka jalan berdua. Seperti malam ini misalnya. Bertahun-tahun pacaran dengan Sastra, Sahara tahu dia tidak semestinya menuntut banyak hal dari laki-laki itu. Sastra bukanlah Jeff yang bisa memanjakannya dengan jutaan barang mewah atau makanan secuil tapi enak dari hotel bintang 5. Tapi di angkringan biasa dengan harga makanan yang hanya seperempat dari harga makanan restoran ternama, Sastra selalu punya banyak cerita yang bisa dibagi. Terus mama kamu marahin Ceta sama Jaya? Sastra menggeleng setelah melahap satu potong besar lontong berbalut bumbu kacang. Enggak lah, kan mereka gak salah, ngapain dimarahin. Malahan nih ya, Karos merelakan satu kantong permen yupinya buat Jaya. Sahara tergelak. Dia tahu cerita tentang Jaya yang tidak pernah boleh makan yupi kalau nilainya tidak 80 ke atas. Sastra pernah menceritakannya, tapi entah kapan Sahara tidak begitu mengingatnya dengan detail. Tadi aku ketemu sama Adin, kata Sahara. Adin tidak lain dan tidak bukan adalah Adinata alias Nana. Hanya orang-orang rumah yang biasa memanggil laki-laki itu dengan sebutan Nana. Orang lain biasa memanggilnya Adin. Oh, tadi aku lihat. Aku dicuekin masa? Sahara cemberut.
kontras dengan Sasra yang justru tergelak. Aku udah ajak ngomong ngalor ngidul, dia sama sekali gak nyaut. Kalau kupingnya lagi disumpel tuh jangan diajakin ngomong deh. Dia kalau di rumah juga kayak gitu. Sasra menenggak es tehnya, lantas menggeleng. Dia kalau udah disatuin sama duo curut malah gak bisa diem, nyerocos mulu kayak kereta api. Duo curut, mata Sahara menyipit. Ceta sama Jaya, kok curut sih? Sahara tergelak lagi. Dia selalu suka setiap kali Sasra menceritakan keluarganya. Dari bintang mata laki-laki itu terlihat sangat jelas. Sasra sangat mencintai keluarganya. Jovan yang ngasih nama. Katanya itu paguyuban resmi Adin, Ceta, sama Jaya di rumah. Terus kamu sama saudara kamu paling deketnya sama siapa? Deket semua perasaan. Tapi kalau curhat paling enak sama Eros. Kenapa gak sama Jovan? Dia kan roommate kamu. Alah, Jovan tuh bacot banget asli. Ya meskipun tiap dia ngebacot ada benernya. Tapi paling enak tuh cerita udah deh sama Karos. Biarpun galak, dia selalu kalem kalau diajak ngobrol. Sasarannya jelas gitu, gak ngalor ngidul kayak Jovan. Terus kalau Adin? Kalau sama Adin tuh paling enak urusan makanan, kata Sasra. Lalu mengasurkan sesendok penuh kecambah pada Sarah. Gak mau, kamu aja. Kamu tuh harus banyak makan sayur, Sasra, biar sehat. Sasra mengundurkan kepalanya, nyaris menyentuh sendok berisi kecambah yang diangsurkan balik oleh Sarah. Kamu mau aku mati? Mana ada orang mati habis makan sayur, Citra? Ngaco aja deh kamu. Ada, aku buktinya. Sarah berdecak, lalu membanting sendok berisi kecambah ke atas piring dengan bersungut-sungut. Sayang, aku serius loh, kata Sasra dengan senyum nanar di bibirnya. Sarah masih geming di depannya, sibuk mengacak-ngacak piring ketopraknya yang masih berisi setengah. Sasra berkata pelan. Laki-laki itu meraih tangan Sahara yang tersimpan di samping piring. Aku udah pernah bilang kalau aku gak bisa makan daging sama sayur sama kamu. Kamu lupa ya? Sasra tersenyum susah payah. Padahal dalam hatinya terasa perih seperti diiris-iris. Sahara sendiri geming. Dia balik menatap Sasra dengan pandangan nyaris tidak percaya. Sahara tiba-tiba ingat kalau Sasra pernah menceritakan keadaannya yang satu itu. Setelah itu dia ingat beberapa hari yang lalu dia pernah membawakan Sasra sandwich. Sarah juga ingat dengan jelas Sasra sudah memakan 2 potong. Aku gak bisa makan daging, sayur, susu, coklat sama stroberi sayang. Sasra, aku udah gak apa-apa. Sarah gelagapan. Gadis itu tiba-tiba diserang sesak yang bertubi-tubi. Dia nyaris aja membuat Sasra dalam bahaya. Lalu hanya dengan begitu saja air mata jatuh membanjiri pipinya. Loh, Sarah kok nangis? Sasra jelas panik. Laki-laki itu langsung pindah ke sebelah Sarah yang menangis tanpa suara. Laki-laki itu sudah tidak peduli pada pengunjung angkringan yang memandang mereka dengan pandangan nyinyir. Sasra merasa dia hanya perlu memperhatikan Sarah dan memastikan perempuan itu baik-baik saja tanpa mempedulikan orang-orang di luar hubungannya. Sasra bukan tipikal laki-laki yang akan membiarkan seorang perempuan tersakiti dan menangis. Apalagi jika orang itu Mama dan Sahara. Sasra kayaknya gak akan membiarkan keduanya menangis. Sasra, aku minta maaf, aku benar-benar salah. Shh, udah gak apa-apa, jangan nangis. Kamu sakit gara-gara aku, Tra? Iya, ya udah, kan udah lewat. Aku juga udah sehat sekarang, kata Sasra dengan tenang mengusap bahu Sahara yang berada dalam pelukannya. Sasra, aku mau bilang jujur sama kamu. Sasra diam saja, malah dengan tenangnya menyelipkan rambut Sahara ke belakang telinga perempuan itu. Waktu itu aku bohong, akunya. Waktu kamu nanya aku di mana, aku bohong sama kamu dengan bilang aku lagi di rumah lagi makan. Padahal sebenarnya aku di Alfamart sama Jeffrey. Aku minta maaf, aku gak berniat buat bohongin kamu. Aku cuma gak mau kamu sakit hati kalau aku bilang aku lagi sama Jeffrey waktu itu. Sasra mengangguk, benar-benar tenang mendengarkan pengakuan Sahara. Waktu itu aku juga gak sengaja ketemu sama Jeff. Keadaannya lagi mendung, terus aku gak dapet driver. Aku mau telepon kamu tapi aku ingat kalau kamu lagi sakit. Aku gak tega kalau sampai minta kamu buat jemput aku. Terus Jeff lewat, dia nawarin buat balik bareng. Aku takut sendirian, jadi aku terima aja tawaran dia. Aku minta maaf banget.
Begitu Sahara mendongak, dia justru menemukan pacarnya itu tersenyum manis. Lagi-lagi hal baru yang gak pernah ia temukan pada diri Jeff. Sas, kok malah senyum sih? Harusnya tuh kamu marah. Tapi bukannya marah, Sastra justru tergelak. Tangannya dengan gemas mencubit kedua pipi Sahara. Lalu kembali membawa perban itu ke dalam pelukannya. Enggak, aku gak marah kok. Makasih ya. Makasih buat apa? Karena kamu udah jujur sama aku. Maaf. Untuk apa lagi? Maaf kalau selama ini aku belum jadi pacar yang baik buat kamu. Sastra tergelak lagi. Kali ini dia benar-benar tidak ambil pusing. Seperti tekadnya sejak awal. Selama hubungan ini masih mampu ia pertahankan, Sastra akan pertahankan sampai titik darah penghabisan. Saat Sastra menegangkan pelukannya dan memperhatikan wajah pacarnya itu dalam-dalam, Sastra tahu kalau perempuan itu benar-benar merasa bersalah. Kali ini Sastra merasa perasaannya mulai membaik. Lalu dengan gerakan sederhana, ia mengusap puncak kepala Sahara. Sastra, itu sampai kamu getar. Sastra menoleh pada ponselnya di seberang meja, hanya untuk mendapati nama Bungsu tertera di sana. Siapa? Tanya Sahara. Jaya, tumben nih curut telepon. Speaker dong, aku pengen dengar. Sahara berapi-api, sebab sudah sejak lama dia mendengar cerita si Bungsu dari mulut Sastra. Dan dari semua cerita itu Jaya sangat menggemaskan. Suatu saat Sastra harus mengajaknya bertemu dengan adiknya itu. Menuruti permintaan Sahara, Sastra menekan tombol loudspeaker setelah panggilan benar-benar tersambung. Halo? Abang, tolong bang. Sastra terkesiap, begitu juga dengan Sahara yang turut mendengar panggilan tersebut. Tapi sesaat setelahnya, keduanya mengernyit manakala terdengar suara Nana yang menirukan suara sirene ambulans sebagai BGM. Apaan? Rinso mau melahirkan bang, tolong bang. Kalau saja Jaya betulan ada di hadapannya, Sastra sudah pasti akan menyumpal mulut bocah tersebut dengan satu lontong utuh. Tapi sayangnya Jaya nih lagi terlampau jauh untuk ia siksa secara langsung. Sastra hanya mampu memejamkan matanya dengan tangan memijat pangkal hidungnya yang tiba-tiba berdenyut nyeri. Lelah dengan keajaiban seorang Kindanan Jaya. Ngomong-ngomong, Rinso itu kucing Persia Mas Jovan, hadiah ulang tahun dari Ceta 2 tahun yang lalu. Dan sekarang kucing itu tengah berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anaknya. Sebenarnya Mas Jovan tidak terima kalau Rinso hamil, sebab kucing itu dihamil oleh Bambang. Kucing kamu milik tetangga yang rumahnya di ujung komplek. Mas Jovan geram lantaran Bambang tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat pada Rinso. Setelah tahu Rinso mengandung anak-anaknya, Bambang berhenti datang ke rumah lalu menghilang tanpa kabar. Seminggu kemudian Mas Jovan menemukan kucing kampung itu tengah kawin dengan kucing Anggora milik tetangga lainnya. Rinso dicampakkan. Jaya sempat mencibir bahwa anak-anak Rinso nantinya adalah anak haram. Sebab tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Kucing jantan itu juga tidak sempat menawarkan kawin siri dengan Rinso. Kata Jaya, itu adalah cinta satu malam. Tapi kata Ceta, gak ada yang namanya anak kucing yang haram. Karena semua anak-anak yang terlahir termasuk anak kucing, sekalipun terlahir dalam keadaan suci. Yang haram adalah perbuatan zina antara Bambang dan Rinso. Lantas dengan gaya sok diplomatis, Ceta menasehati Jaya agar bocah itu tidak meniru perilaku tidak terpuji Rinso dan Bambang. Terus gue harus bilang wow gitu? Bang Sastra, tahu gak sih isi dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia? Jadi abang gak sayang sama Rinso bang. Rinso kan kucing, Jaya bukan manusia. Tapi kucing juga punya perasaan kayak manusia bang. Lo tahu perasaan perkucingan emang? Enggak, ya terus? Sastra sampai ngegas. Kata Mas Jovan, Rinso pernah sedih gara-gara ditinggal Bambang. 2 hari gak mau boker. Artinya dia punya perasaan kan bang? Jaya, kali ini Sasa benar-benar menyerah dengan kelakuan ajaib adik bungsunya itu. Apa bang? Tidur gih? Terus Rinso gimana bang? Lo lakinya Rinso bukan? Bukan. Terus laki Rinso siapa? Mas Jovan? Pintar, itu lo tahu. Jadi mending lo minum susu, gosok gigi, cuci kaki, terus tidur. Besok sekolah kan? Iya bang. Sip. Tidur biar Mas Jovan aja yang nemenin proses persalinan Rinso. Oke bang, aku tidur kalau gitu. Dadah abang. Dadah Jaya. Mau abang dulu lah. Idih, ogah. Telepon langsung bersuara tutut panjang. Sampai kapanpun Jaya ogah melakukannya. Kecuali kalau Sastra menyodorinya dengan sekoper $1 asli. Bisa lah dipertimbangin. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Sarah langsung tergelak. Lucu sekali kakak adik ini. Rinso itu kucing. Sastra mengangguk. Lantas membereskan kunci motor dan jaket yang berserak di atas meja. Kenapa namanya Rinso? Mama kan punya usaha laundry. Nah Rinso itu hadiah ulang tahun Jovan dari Ceta. Pas usaha mama baru pertama kali dibuka 2 tahun yang lalu. Ada lagi kucing yang satunya namanya Molta. Yang kasih nama siapa? Jovan lah, kucing-kucing itu kan anak-anak dia.
Random banget sih abang kamu tuh. Sasa tergelak, lalu bangkit mendahului Sarah. Kamu belum tahu Bang Tama, dia lebih random lagi. Kemudian Sasa berjalan menuju gerobak abang-abang yang jual ketoprak. Membayar penuh makanan yang sudah keduanya habiskan dengan bumbu drama picisan. Sasa jadi lebih sedap daripada biasanya. Yuk, Sasra kembali, lantas mengeluarkan jaketnya pada Sarah untuk garis itu kenakan. Lagi, Sasra mungkin pengendara Pajero seperti Jeff. Tapi beat milik Sasra rasanya 100 kali lebih nyaman untuk Sahara tumpangi. Jeff gak pernah membiarkan jaketnya untuk sukarela dipakai oleh perempuan itu. Tapi Sastra selalu melakukannya tanpa pernah berpikir 2 kali. Dan juga, Jeff tidak akan pernah melakukan ini. Saat Sastra memasangkan helm untuk pacarnya yang paling cantik sedunia. Sahara seharusnya membuka mata selebar-lebarnya bahwa dia teramat beruntung menjadi pacar seorang Andika Sastra Gautama. Makasih mas pacar. Sastra memberikan senyum lebar. Sama-sama mbak pacar. Di bawah sinar rembulan, anak-anak Pasuyadi yang lainnya tahu bahwa Sastra punya kebiasaan aneh. Setiap kali bocah itu sedih atau sedang frustasi, dia akan berjongkok di halaman depan, mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di sana. Seperti sore ini misalnya, Eros yang selesai mengelap bodi mobil di garasi tiba-tiba menemukan Sastra berjongkok di samping bunga-bunga zinia milik mama yang tumbuh dengan subur. Air wajahnya gelap, seakan-akan ada banyak sekali beban yang dipikul oleh pemuda itu. Sas, laki-laki itu hanya berdeham, masih asik mencabuti rumput-rumput dengan tangan kosong. Sementara Karos duduk pada dipan kayu jati tidak jauh dari tempatnya berjongkok. Saat Sastra menoleh, kakaknya itu menyipit saat daun-daun mangga yang terawangnya ditembus sinar matahari. Kak, gantian Karos yang berdeham. Masa gue disuruh putusin Sahara? Siapa yang nyuruh? Sasa menarik napas dalam-dalam. Dia langsung frustasi. Nana sama Mas Jovan. Di luar dugaan, Eros malah tertawa. Ia bahkan mengacak-ngacak rambut Sastra dengan sangat gemas saat tadinya itu menatapnya dengan ratu wajah yang lucu. Sastra, gue pikir lo udah dewasa, kata Eros dalam hati. Apa yang lucu sih? Sastra mendengus. Ya lo lah, siapa lagi? Kalau udah gini, Sastra malah semakin malas rasanya. Jiwanya lebih tentram saat berpikir sambil menjambaki rumput-rumput itu. Lumayan kan, mama gak perlu repot-repot lagi beli obat rumput. Sastra, panggil Eros. Tapi Sastra ogah menyahut. Yang jalanin hubungan kan lo sama Sahara. Kenapa mesti repot-repot mikirin pendapat orang lain? Jadi Karos dukung aku sama Sahara. Yang gak gitu juga, bau Sastra langsung lemas. Dia pikir dia baru aja punya barikade pertahanan. Kalau sayang sama Sahara, ya perjuangin. Tapi Sas, cinta itu yang perjuangin harusnya kan 2 orang. Kalau lo sendirian, terus Sahara ngapain? Tim hore. Angin berhembus, menerbangkan rambut-rambut Eros yang mulai memanjang. Hubungan lo ya keputusan sepenuhnya dari tangan lo. Lanjut atau berhenti itu juga terserah lo. Jangan pedulin apa kata orang lain di luar sikap hubungan lo. Tapi lo juga harus mikir, hubungan lo itu toksik atau enggak. Kalau lo jadi pihak yang lebih banyak dirugiin, alasan lo mempertahankan itu apa? Emang lo gak mau bahagia? Ya mau lah, bahagia sama siapa? Sama Sahara dong, pakai ditanya segala. Nah, Saharanya emang mau bahagia sama lo? Sastra gak tahu. Masalahnya, pertanyaan Eros juga menjadi pertanyaannya selama ini. Laki-laki itu lantas mengembuskan napas berat. Praktis mengundang gelak tawa Eros yang masih memperhatikannya dalam diam. Setelah melakukan peregangan ringan pada sendi-sendi leher dan bahunya, Eros bangkit. Lagi-lagi menepuk puncak kepala Sastra yang begitu tekun mencabuti rumput-rumput liar. Gak usah dibawa stres, udah kayak bawa bapak mikir kebutuhan rumah tangga aja loh. Kalau jodoh juga gak bakalan kemana Sas. Lo pikirin tuh kuliah lo, jangan kayak Jovan. Sastra tidak menjawab apa-apa. Dia membiarkan Eros berlalu, sementara kata-kata yang diucapkan laki-laki itu masih tertinggal jelas dalam kepalanya. Yang dikatakan Eros memang benar. Sastra masih punya mimpi yang perlu ia perjuangkan mati-matian. Paling tidak, mimpi itu yang akan membayar semua kerja keras bapak, mama, Bang Tama, dan Eros selama ini. Urusan Sahara, seperti kata Eros, kalau jodoh pasti gak akan kemana sih. Laki-laki itu menunduk lagi. Tatapannya gamang, sementara tangan kosongnya begitu ratap mencabuti rumput-rumput yang semula hidup subur. Entah kenapa, Sastra selalu merasa damai saat melakukan hal ini. Seakan-akan dia tengah mencabuti bebannya satu persatu. Meski sama seperti rumput itu juga, suatu saat bebannya akan tumbuh lagi. Hidup memang seperti itu, Sas. Pasang dan surut itu Hidup memang seperti itu, Sastra. Pasang dan surut itu suatu hal yang pasti. Serupa roda yang berputar, fase-fase yang akan kamu lalui itu bukan untuk membuat kamu berhenti,
tapi membuat kamu belajar banyak hal sampai kamu tiba di tempat tujuan kamu. Nikmatin aja prosesnya dan jangan lupa bersyukur. Sastra tidak ingat tepatnya kapan, tapi suatu sore yang temaram selepas ujian, Jovan pernah mengatakan kata-kata sedamai itu. Jangan salah, biarpun Jovan selalu kelihatan gak jelas menjalani hidupnya dan terkesan ugal-ugalan, dia adalah salah satu orang yang bisa diandalkan di rumah selain Bang Tama dan Eros. Selepas azan maghrib, pemadaman listrik tiba-tiba saja terjadi. Agenda Nana yang hendak membuat lagu cover otomatis tergagalan gitu saja deh. Jadi laki-laki itu langsung melesat ke dapur dan membuat sepanci besar Indomie kuah sebagai pelampiasan kekesalannya. Jovan beda lagi, laki-laki itu nyaris membanting laptopnya yang tengah ia gunakan untuk merevisi skripsinya. Andai saja Sasa tidak tergopoh-gopoh datang untuk menyelamatkannya. Kabar bagusnya malam itu bulan purnama bersinar terang, ditemani jutaan bintang-bintang yang jarang sekali terlihat di langit ibu kota. Akhirnya, mereka memutuskan untuk keluar rumah dan menikmati apa yang bisa mereka nikmati sambil menunggu Nana dan Mama yang sibuk membuat Indomie. Sepi malam itu tak berarti apa-apa saat petikan gitar Sasa terdengar sangat jelas. Di sebelahnya, Jovan berbaring sebelahan dengan Jaya. Mereka saling mencari gugusan bintang yang dulu hanya pernah mereka lihat di buku ilmu pengetahuan alam saat masih SMP. Seperti biasanya, petikan gitar sastra selalu pas mengimbangi suara jernih cetak. Mendengar lirik itu, Jaya langsung melirik Sastra yang kelihatannya sangat menghayati permainan gitarnya. Bocah itu langsung terkekeh yang disambut girangan kepala dari Eros yang berbaring tidak jauh dari tempat Ceta duduk. Detik itu juga Jovan langsung tertawa terbahak-bahak. Bukan karena dia menertawai bintang-bintang yang tadi dia amati, melainkan arti lagu itu yang begitu pas dengan nasib percintaan adiknya. Apalagi melihat bagaimana ekspresi Sastra saat memainkan gitar. Rasanya perut Jovan langsung ditanda sembelit. Geram, Sastra langsung menghentikan permainan gitarnya. Otomatis semua Ceta juga berhenti bernyanyi. Lalu dengan sekonyong-konyong, Sastra mengangkat gitarnya disertai tatapan tajam untuk kakak ketiganya itu. Jovan langsung bangkit dan berlari menghindari Sastra. Atau adiknya itu benar-benar akan menghantamkan gitarnya dan membuatnya masuk UGD malam itu juga. Sini gak lo? Jovan berkelit ke seberang dipan, masih menertawai korelasi antara lagu yang dinyanyikan Ceta barusan dengan nasib percintaan Sastra. Karena jujur saja, di antara Suyadi bersaudara, hanya nasib percintaan Sastra saja yang sangat mengenaskan. Benar-benar kontras dengan kisah cintanya, Eros dan Bang Tama yang semulus jalan tol. Alih-alih mohon ampun, Jovan justru meramas kaos bagian dadanya dengan ekspresi nalar yang dibuat-buat. Laki-laki itu tidak akan tanggung-tanggung kalau sudah menjahili adik-adiknya. Dan belakangan ini, menjadi Sastra adalah sebuah kenikmatan yang tidak ada duanya. Di bawah sinar rembulan, halaman rumah keluarga Pak Suyadi seketika berubah menjadi panggung hiburan. Sastra jelas kalah telak, tapi dia tidak ingin menyerah sebelum dia bisa menganiaya Jovan sampai laki-laki itu memohon ampun padanya. Di luar dugaan, Sastra langsung naik ke atas dipan dan menyergap kakaknya itu dalam satu serangan. Tapi sayangnya Jovan lebih lihai berkilah, jadi keduanya berkejar-kejaran mengitari dipan dan menjadi bahan olok-olokan Eros, Jaya, dan Ceta. Entah mendapat ide bejat dari mana, Eros berinisiatif menjegal langkah Jovan yang di saat tepat melintas di hadapannya. Tubuh besar Jovan otomatis bertabrakan dengan rumput Jepang yang tumbuh subur di bawahnya. Melihat nasib naas yang menimpa kakaknya, Sasa jelas tidak menyanyiakan kesempatan. Dia langsung memiting kepala Jovan dan monyong-monyongkan bibirnya dengan gaya so seksi yang menjijikan. Eros dan yang lainnya jelas terbahak-bahak, meski tidak dipungkiri bahwa jurus andalan Sasa itu sangat menjijikan dan menjengkelkan. Tapi mereka senang-senang aja saat jurus itu malah menyerang yang lainnya. Sekarang, Jovan dibuat mual bukan main. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman Sastra. Tapi sayangnya kaki bocah itu melilit pinggang dan kakinya. Sumpah demi jerawatnya Jaya, Jovan benci jika harus ditindas dengan cara yang seperti ini. Jaya dan Ceta berseru, lantas meronda dipan dengan derap yang menggebu-gebu. Jovan tidak tahu dosa apa yang pernah dia lakukan di kehidupan sebelumnya sampai-sampai dia diperlakukan seperti ini oleh adik-adik yang keparat ini. Jovan histeris saat bibir menjijikan Sastra mendarat di pipinya. Lalu Ceta dan Jaya yang bergiliran mencium pipi dan jidatnya. Eros gak mau ambil bagian, sumpah dia gak akan mau mengotori bibirnya dengan kulit berbakteri milik Jovan. Tapi dia tidak bisa untuk tidak mengabadikan kejadian langka itu dan mengirimkannya pada Bang Tama. Di saat yang tepat, Mama dan Nana langsung tergelak melihat bagaimana seorang Jovan akal raksi ditumbangkan oleh Sastra dan dua curut. Diam-diam Nana ingin sekali ikut andil dalam penyerangan terhadap Mas Jovan. Tapi panci berisi Indomie di tangannya jelas lebih penting. Besok, tolong ingatkan Jovan agar dia pergi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan melaporkan Sastra, Ceta, dan Jaya atas tindakan penganiayaan berencana dan mendapatkan rehabilitas atas trauma mental yang ia alami. Tolong ingatkan karena Jovan serius. Suara kuah yang disedot, yang diselurup, dan gurihnya rempah-rempah di dalam panci yang mengepul adalah sebuah kombinasi terbaik. Disinari cahaya bulan dan lagu-lagu jangkrik dari balik semak-semak. Mati lampu bisa jadi hal yang mereka syukuri malam itu.
Diterangi cahaya flash dari ponsel Eros, Sastra begitu teliti memilih daun-daun sawi yang mengambang di mangkok mienya dan memindahkannya ke dalam mangkok Jovan. Mama bersyukur keduanya langsung akur saat Nana berteriak dan meletakkan panci besar di atas dipan. Seperti semut yang mencium aroma gula, anak-anak mama langsung duduk melingkar di atas dipan jati super lebar yang secara pribadi dibuat oleh bapak. Atau di mata mama mereka lebih mirip anak kucing yang mengantri untuk diberi makan. Lucu sekali. Mah, di antara anak-anak mama yang kelakuannya paling mirip sama bapak tuh siapa? Jaya berkomentar. Setelah menggap-menggap karena mie yang baru saja ia sendok masih mengepul uap panas. Jovan, kata mama. Nyaris gak percaya, Jovan yang semula hendak menyendokkan kuah mie ke dalam mulutnya langsung tergugu. Hah? Masa sih mah? Bapak dulu modelnya kayak begini? Jovan menoleh dengan tampang bengis, hanya untuk mendapati Sastra yang memamerkan giginya dengan 2 jari terangkat ke udara. Mama mengangguk. Serius, mama tuh dulu pas zaman kuliah, hampir di setiap jurusan pasti ada mantan bapak kalian. Jaya memandang Jovan dengan pandangan mencemooh. Buah tak jatuh dari pohonnya. Buah tak jatuh dari pohonnya. Sisanya berteriak, lalu mengetahui kekonyolan yang baru saja diciptakan si bungsu. Jaya langsung cemberut. Kayaknya adil aja kalau kita ini anaknya Bapak Suyadi. Nana manggut-manggut, sementara tangan kirinya berkacak di atas dengkul. Dia seperti bapak yang sedang berpikir keras. Di saat yang lain sibuk menerka-nerka, suara tawa Ceta langsung meledak. Bu Ceta seperti tahu kemana arah pembicaraan Mas Nana. Nih, Bang Tama receh kayak bapak. Karos biarpun lucu gini badannya... Maksud lo apaan? Yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak saat Eros dengan semena-mena menempeleng kepala Nana. Bahkan Sastra sampai terbatuk-batuk karena tidak sengaja tersedak kuah Indomie. Gue belum selesai ngomong, Nana malah sewot. Melihat Nana antipati terhadap serangan Eros yang bisa kapan saja menyerang, Mama hanya bisa geleng-geleng kepala. Nih, lo tuh kuat kayak bapak, lucu gitu badan lo, kekuatannya tiada tandingan, salut gue. Nana dan Jovan kompak bertepuk tangan. Nah, si Sastra, kok gue gak lihat kalian mirip bapak ya? Nana menyeletuk, benar-benar tidak terpikir 2 kali saat ia menunjuk Jaya dan Sasa secara bergantian. Jangan-jangan kalian bukan anak bapak sama mama. Hening menyergap mereka. Dan anehnya, suara-suara jangkrik kedengaran sangat pas saat itu. Nana benar-benar tidak merencanakan apa-apa saat Sasa dan Jaya berdiri dengan wajah beringas. Detik itu juga Nana memutuskan untuk melarikan diri. Kemana aja asal tidak tertangkap Jaya dan Sastra. Sini gak lo? Lagi Sastra persis waktu ia menyerang Jovan tadi. Jaya, gak boleh pakai kekerasan. Ayo taruh sendal mama. Apaan orang sendal mama empuk gini? Sastra mengangguk setuju. Tapi di luar dugaan, Nana justru berlari kencang menjauh dari jaraknya. Dari dalam sekejap mata, terjadilah kejar-kejaran antara Nana melawan Sastra dan Jaya. Malam itu halaman rumah nampak ramai. Nana masih berusaha berlari kemana saja untuk menghindari kedua saudaranya. Sementara yang lain sibuk menertawakan ketiganya tanpa peduli pada kuah Indomie yang mulai mendingin. Saat itu Mama tersenyum gamang. Ada saat-saat di mana Mama merindukan Bapak dan merasa hidupnya begitu hampa tanpa kehadiran orang yang selama ini menemani hari-harinya. Tapi anak-anak Mama selalu bisa menghadirkan sosok Bapak dalam diri mereka, terlebih Sastra. Mama tahu, sama seperti Bapak, cara mencintai Sasa begitu tulus dan apa adanya. Pada keluarganya, juga pada Sahara.